Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Pertama, mengenai sejarah. Indonesia ini bahasanya itu adalah kita ketahui bersama adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini terbentuk tidak dalam waktu yang singkat, tetapi ada sejarah panjang yang mengiringinya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu awal mulanya berasal dari akar kata bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau ini kemudian dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa sehari-hari yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini oleh bangsa Belanda kemudian dikelompokkan, ada bahasa Melayu Pasar, ada juga bahasa Melayu Tinggi. Nah, bahasa Melayu Tinggi ini kemudian dijadikan sebagai bahasa yang digunakan secara resmi oleh Balai Pustaka ya. Dulu namanya Taman Bacaan Rakyat ya. Kemudian menjadi Balai Pustaka. Bahasa Melayu ini terlihat dari banyak sekali prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia. Misalnya prasasti Kedukan Bukit, juga prasasti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resminya. Kemudian, mengapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai akar dari bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu itu banyak digunakan di setiap daerah di Indonesia. Kemudian digunakan juga di negara-negara asing, di negara luar gitu. Bahasa Melayu itu tidak mengenal namanya tingkatan-tingkatan bahasa, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Tidak seperti bahasa Jawa, Sunda yang mengenal tingkatan-tingkatan, misalnya bahasa Jawa halus, sedang, dan bahasa yang kasar seperti itu. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama pada tahun 1901 itu diterbitkannya sebuah ejaan yang dibuat oleh orang Belanda yang peduli terhadap bahasa Indonesia, itu Van Ophusen, sehingga ejaannya sendiri dinamakan ejaan Van Ophusen. Itu adalah ejaan pertama yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita ingat kembali di sejarah itu ada pada tahun 1908 Taman Bacaan Rakyat yang kemudian menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Nah, Balai Pustaka ini seperti yang kita ketahui menjadi awal mula sastra Indonesia itu diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang biasanya menggunakan bahasa Melayu Pasar kemudian akhirnya mengenal yang namanya bahasa Melayu Tinggi, seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1928 tentunya para pemuda yang saat itu merumuskan Sumpah Pemuda kemudian mengikrarkan, salah satu butirnya menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan. Sehingga sejak saat itu resmi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Waktu itu namanya masih Nusantara ya, belum Indonesia seperti sekarang. Kemudian selanjutnya pada tahun 1933 itu ada namanya sastrawan angkatan Pujangga Baru ya. Ini terkenal sebagai sastrawan angkatan puitis ya, yang menggunakan kata-kata yang romantis dan banyak sekali kata-kata bahasa Melayu yang mungkin kalau dibaca lagi oleh kalian semuanya sekarang ya mungkin tidak akan terlalu memahami ya, seperti itu. Kemudian pada tanggal 16 Agustus pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tepatnya satu hari kan setelah proklamasi kemerdekaan disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ salah satunya menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan secara resmi. Yang demikian secara resmi bahasa Indonesia merupakan bahasa
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan sebuah ejaan, yaitu yang dinamakan dengan ejaan yang disempurnakan. Dan kemudian pada tanggal 30 November 2015, digantilah EYD itu setelah mengalami banyak revisi, kemudian diganti namanya menjadi PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.